Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mbak Ika. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ika. Besok yang memimpin doa gantian temannya ya. Ya, Bu. Hari ini siapa saja yang tidak masuk? Berangkat semua, Bu. Baik, itu tandanya kalian anak yang rajin. Oke anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita akan speaking terlebih dahulu. Boleh dong berdiri terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk kembali. Bagaimana anak-anak hari ini sudah semangat semua? Sudah, Bu. Baik. Pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah perumusan desa negara dan tokoh-tokohnya. Untuk mengingatkan kembali, Ibu punya dua pertanyaan nih. Yang pertama untuk Mbak Naila. Apa nama rumusan desa negara Indonesia? Pancasila. Bagus sekali. Yang kedua untuk Mbak Lulu. Sebutkan tokoh yang mengemukakan gagasan mengenai rumusan desa negara Indonesia. Siapa ya, Bu? Mr. Muhammad Yamin, Terus Mr. Sunomo, Suwomo dan dan Insinyur Soekarno. Pintar sekali Mbak Lulu. Berarti kalian semua masih ingat ya? Ya, Bu. Hari ini kita akan belajar PPKN lagi pada materi Pancasila sebagai nilai kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan sila-sila Pancasila secara urut. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan makna setiap sila Pancasila. Yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alur pembelajaran hari ini, yang pertama, menjelaskan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang ketiga, memimpin diskusi kelompok. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Anak-anak, bisa kita lihat di depan ini gambar apa? Garuda. Betul sekali, ini gambar Garuda, burung Garuda Pancasila. Boleh Mbak Ika sebutkan gambar-gambar apa aja yang ada di depan ini? Ada bintang, banteng, pohon beringin, rantai, padi, dan kapas, Bu. Bagus sekali Mbak Ika, tepuk tangan untuk Mbak Ika. Nah, seperti yang dijelaskan Mbak Ika tadi, ada 5 gambar kan. Yang pertama yaitu bintang. Bintang ini melambangkan sila pertama Pancasila. Apa yang berbunyi apa Mbak Lulu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagus sekali, ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, ketika kita makan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu lambang rantai. Lambang rantai ini melambangkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya yaitu ketika ada teman kita yang sakit, kita menjenguknya
ke rumah atau ke rumah sakit, misal di rumah sakit ya. Terus yang ketiga yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi apa Mbak Naila? Persatuan Indonesia. Bagus sekali. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini contoh pengamalannya yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Terus yang keempat ada gambar apa Mbak Ika? Benteng. Kepala benteng. Bagus sekali. Pengamalan melambangkan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya yaitu ketika musyawarah kita ada teman yang berpendapat dan pendapatnya berbeda dengan kita harus menghargai pendapatnya. Terus yang kelima yaitu padi dan kapas. Melambangkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ini kan gambarnya kan ada orang yang berpakaian berbeda-beda. Nah, kita harus saling menghargai keberagaman. Selanjutnya yaitu kegiatan tugas kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Mbak Naila sama Mbak Ika, Mbak Lulu sama Mbak Lili. Nah, kalian bisa duduk sesuai duduk menyesuaikan kelompoknya ya. Ya, Bu. Apakah sudah? Sudah. Ibu akan membimbing diskusi kelompok. Ibu akan memberi contoh. Gambar yang pertama, ini kan ada orang yang sakit. Terus kita harus menjenguknya. Terus ini pengamalan sila keberapa? Pengamalan sila kedua. Bagus sekali. Bisa kalian diskusi dengan kelompok. Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit. Apakah sudah? Sudah. Silakan Mbak Naila untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Gambar satu itu penjelasannya itu gambar menjenguk teman yang sakit merupakan pengamalan sila kedua. Gambar yang kedua penjelasan tentang keberagaman saling menghargai, pengamalan sila kelima. Yang gambar ketiga penjelasan berdoa sebelum makan, pengamalan sila ke-1. Gambar keempat menjelaskan tentang gambar gotong royong, pengamalan sila ke-3. Yang terakhir gambar kelima penjelasan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah, pengamalan sila ke-4. Bagus sekali Mbak Naila. Tepuk tangan untuk Mbak Naila. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang lambang sila Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ada 5 sila Pancasila dan masing-masing lambangnya. Coba Mbak Lulu sebutkan 5 lambang Pancasila sesuai urutannya. Yang pertama bintang, terus rantai, pohon beringin, kepala benteng, padi dan kapas. terus kali Mbak Lulu. Yang kedua Mbak Ika, coba salah satu contoh penerapan sila ke-1 Pancasila di sekolah. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Bagus sekali Mbak Ika. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara yang dilambangkan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Pancasila diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang pemersatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Contoh penerapan sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat apa Mbak Naila? Menghormati orang lain. Bagus sekali Mbak Naila. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal di depan ini, dikerjakan di buku tulis ya. Dikerjakan secara individu. Ibu akan memberi waktu 5 menit. Sudah. Nanti dikumpulkan di depan ya, ke depan ya. Sudah semua anak-anak? Sudah, Bu. Bisa dikumpulkan ke depan.
Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu koreksi, ternyata hasil belajar kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Kalian ada yang mendapatkan 100, ada yang mendapatkan 90, 85. Nilai kalian semua di atas KKM ya. Ya Bu. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu unit 2, konstitusi dan norma di masyarakat. Tugas kalian membaca materi tersebut ya. Ya Bu. Tak terasa pembelajaran hari ini sudah berakhir. Untuk mengakhirinya kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil